apa sama pemerintah? Gua nggak tahu juga. Tapi gimana ya dengan caranya dibuka? Berarti kan virus corona itu benar-benar hilang. Tapi ada yang bilang juga kan virus corona itu bisa hilang kan? Banyak bakterinya. Kan kita udah vaksin juga kan aman dong. Kan vaksin udah baik betul. Itu bisa menyebabkan kita kena gejala ringan kayak gitu. Jadi udah baik dong. Ya aman lah. Kan vaksin itu berguna untuk membentuk imun kita. Tapi gimana ya kalau ini pada sering banget bukan ngomongin apa nih? ngomongin tentang bakteri vaksinasi? Iya. Ini pada ngomongin tentang vaksin. Iya. Sebenarnya dari zaman yang aku baca, vaksin itu berpengaruh untuk meningkatkan imunitas. Jadi semakin banyak disuntikan vaksin, kemudian itu semakin bagus. Nah, tapi kalau soal masker itu dianjurkan untuk memakainya untuk mencegah virus COVID itu masuk ke tubuh. Setahu gue vaksin itu bisa dilemahkan. Iya. Berarti beda dari virus bakteri itu apa yang ada? Berkemungkinan dari ya. Nah, dan kalau bingung, itu bisa dibilang lagi. Oh ada. Ada. Iya. Oh, iya. Oh itu. Hai, aku Aura. Bersama saya, kita akan membahas hubungan vaksin dengan genetika mikroba. Berbicara tentang mikroba, mikroba merupakan organisme yang berukuran kecil atau mikro yang dapat melakukan aktivitas untuk hidup. Dapat tergolong dalam dua golongan, yaitu prokariot dan eukariot. Prokariot seperti bakteri dan virus, dan eukariot seperti alga dan protozoa. Mikroba dapat dijadikan bibit vaksin adalah VIMS, bakteri, parasit yaitu cacing, arthropoda dan protozoa, dan cendawan yaitu berupa kapang dan hamir yang patogenik dan virulen. Meskipun mikroba demikian berbeda jenisnya, namun prinsip pembuatan vaksin pada dasarnya sama loh. Secara tradisional, vaksin dibuat dengan cara melemahkan dan membunuh mikrobanya. Sedangkan secara modern, vaksin dibuat dengan cara meniril atau sintetik dan merekayasa melalui jasa bioteknologi yang disebut dengan vaksin rekombinan. Vaksin berasal dari virus yang dilemahkan menggunakan bentuk virus yang telah dilemahkan, sehingga tidak menyebabkan penyakit, tetapi tetap menghasilkan respon imun. Vaksin merupakan produk biologi yang mengandung antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa. Vaksin dikembangkan untuk memberikan kekebalan dan mencegah infeksi, dan ketika diberikan kepada seseorang secara aktif dapat menimbulkan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu dengan tujuan menghindari penularan dan kemungkinan sakit. Cara vaksin untuk melindungi tubuh yaitu mengingat virus pembawa dan mengetahui cara melawannya. Tujuannya untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah serta mengeminimalisasi bahkan mengeradikasi atau memusnahkan atau menghilangkan penyakit. Penggunaan virus pada vaksin didapatkan atau digunakan pada bagian struktur DNA-nya. Vaksin RNA dan DNA adalah pendekatan mutakhir yang menggunakan RNA atau DNA rekayasa genetika untuk menghasilkan protein yang dengan sendirinya memicu respon imun dengan aman. Vaksin rekombinan dibuat melalui teknologi DNA rekombinan yang pada dasarnya merupakan teknologi pengklonan yang direkayasa lebih lanjut untuk menghasilkan produk protein yang diinginkan. Pengklonan gen adalah suatu proses memasukkan DNA atau gen asing ke dalam suatu sel inang dengan bantuan vektor. Tujuan dari pengklonan gen ini adalah untuk memperbanyak gen yang identik. Pengklonan gen dilakukan dengan cara menyisipkan gen yang diperbanyak ke dalam vektor untuk membentuk suatu DNA rekombinan yang mampu bereplikasi ke dalam sel inang. Nah, setelah kalian mengetahui hubungan vaksin dengan genetika mikroba, nah selanjutnya apalagi sih manfaat dari mikroba itu sendiri? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oh, baru paham. Iya. Berarti selama ini gue salah dong ya? Iya, itu mikro itu organisme yang kecil, organisme yang kecil ya. Terus kalau bakteri itu bakteri dari mikroorganisme yang kecil tersebut. Jadi sekarang ini juga apa?
dengan virus. Mereka adalah virus dan bakteri, organisme yang paling suka disalahin kalau ada orang yang sakit. Tapi sebenarnya, seperti yang sering kalian tanyakan ini, apa sih bedanya mereka dan manakah yang lebih mematikan? Simpelnya banget, kalian mesti tahu dulu kalau dua-duanya itu bisa mematikan. Ya, karena mematikan atau enggak tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC, jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia yang disebabin sama bakteri. Buat virus, nggak perlu ditanya lagi. Tapi fakta mengejutkannya, bakteri dan virus pun nggak selalu mematikan. Bahkan, lucunya bisa nolongin kita juga. Di perut kita contohnya, itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang ngebantu sistem pencernaan. Sama halnya kayak virus, yang juga bisa ngebantu ngelawan bakteri jahat dan nyelamatin nyawa manusia. Jadi intinya, mereka berdua ternyata hanya mematikan kalau nginfeksi tubuh kita. Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya ngebedain mereka? Simpelnya banget, mereka itu beda banget. Dari wujudnya aja, bakteri itu sel yang hidup. Sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup juga. Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas kecil banget. Tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi. Bahkan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun lalu waktu manusia belum ada, bakteri bisa tumbuh kembang sendiri. Sedangkan virus cuma bisa bertahan kalau numpang di makhluk hidup lain dan nipu mereka sampai sel-selnya rusak. Tapi kalau udah sama-sama nyakitin tubuh, kita pun mesti nyiapin taktik yang berbeda. Antibiotik untuk bakteri dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa mematikan? Simpelnya begini, karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi. Bakteri jahat adalah makhluk yang siap nyerang tubuh dengan memperbanyak diri atau ngehasilin racun dan akhirnya ngeganggu kerja suatu organ. Sedangkan virus itu paling jago nyerang kita, karena bisa ngenalin dan nargetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan robos masuk dalam sel itu, ngehack inti selnya, dan selnya pun mati dan virus-virus baru akhirnya tercipta. Ya, virus ini jago banget nyerang kita. Seakan dia hidup dan bisa mikirin strateginya. Tapi bukankah mereka nggak dihitung sebagai makhluk hidup? Ini adalah wujud para virus sebenarnya. Walaupun sangat amat kecil, mereka lah makhluk paling banyak di bumi. Kalau semua virus ini kita jajarin, panjangnya akan mencapai 100 juta tahun cahaya, melewati tata surya, melintasi galaksi Bima Sakti, hingga 2000 galaksi lainnya. Apakah mereka makhluk hidup? Iya, tapi nggak juga. Makanya mereka dinamain makhluk hidup transisi. Dianggap nggak hidup karena nggak ngalamin metabolisme, tapi dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain. Dan gak jarang, itu kita, manusia. Dan dalam semua proses itulah, kita pun bisa terinfeksi oleh mereka. Ya, virus dan bakteri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita sama-sama bisa mematikan. Tapi bukan berarti kita langsung nyerah gitu aja di hadapan mereka. Semua ada cara ngelawannya. Pakai antibiotik, pakai vaksin, pakai sabun, atau bahkan jaga jarak dan berdiam di rumah. Pilihannya balik ke kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Ngomong anjir. Belum maju. Oh. Wah, ini lu. Udah.
Kayak